Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Al-Hakni dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang banyak dialami warga Indonesia yang juga sangat merugikan korban, yaitu kasus mengenai pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online atau pinjol merupakan salah satu bentuk transaksi dengan meminjamkan uang dengan nominal yang telah disepakati antara peminjam dan yang meminjamkan uang tersebut secara online. Pinjol merupakan salah satu cara bagi orang yang sedang berkebutuhan mendesak mendapatkan uang, yaitu dengan meminjamkan dari suatu pihak instansi, baik itu resmi ataupun ilegal. Banyak korban pinjol yang juga mulai lebih sering melakukan pinjol ke segala tempat yang tak terkecuali pinjol ilegal, yaitu yang memiliki bunga sangat tinggi. Semua hal itu nekat dilakukan dikarenakan kebutuhan mendesak ataupun juga karena ingin menutup hutang yang tenggatnya sudah jatuh tempo pada saat korban melakukan transaksi pinjaman online. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online? Terdapat banyak faktor. Salah satunya adalah kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tertekan ekonomi, membeli gadget baru, membayar biaya sekolah, dan literasi pinjol yang rendah juga menjadi faktor yang sangat memotivasi seorang melakukan pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Saya sangat menyayangkan hal tersebut dan juga menyayangkan gaya hidup yang menjadi alasan terjebak pinjol, bukan hanya pada anak muda, namun juga pada masyarakat. Pinjaman online juga menjadi salah satu cara seseorang yang terdesak ingin membayar hutang yang telah jatuh tempo, atau dengan kata lain, menggunakan sistem gali lubang, tutup lubang. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dampak negatif dari pinjaman online ilegal sangat menyengsarakan korban pinjaman online dikarenakan pinjaman online yang tidak terakreditasi meletakkan bunga yang sangat tinggi dan mencekik korban yang melakukan pinjaman online. Bunga yang sangat tinggi dan juga terkait identitas pribadi milik korban pinjaman online juga bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan dikarenakan pelaku menyediakan jasa pinjaman online bisa menjual data milik korban pinjaman online ke dark web agar mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda demi bisa meneruskan bisnis haram yang ia tekuni. Lalu, bagaimana cara menghindari agar tidak terjerat pinjaman online yang ilegal? Terdapat beberapa cara, yaitu pertama, cek di website resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajak-ajakan yang memaksa. Keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya. Dan yang keenam, gunakan identitas digital. Lalu bagaimana jika terlanjur terjerat dan masuk ke dalam jeratan pinjaman online yang sangat meragukan ini? Jika kamu sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi pinjaman online, kamu tidak perlu khawatir. Jika ada teror, menyebarkan data sebagainya, kamu bisa langsung melapor ke polisi, Kominfo, atau OJK melalui SWI. Demikian informasi seputar cara melaporkan pinjol ilegal yang mudah dan terbukti lebih baik. Jadi, apa kesimpulannya? Hidup hemat dan mengelola keuangan dengan baik dan benar dapat menghindari kita dari berutang atau meminjamkan uang dari seseorang atau sekelompok instansi, baik itu legal ataupun ilegal. Karena sama saja tidak menguntungkan jika tidak mampu mengelola keuangan sendiri, dikarenakan keinginan sesaat yang memotivasi diri untuk membeli suatu barang dan rela melakukan transaksi pinjaman online yang juga beresiko data pribadi yang kita gunakan untuk mendaftar ke aplikasi pinjaman online digunakan untuk kejahatan. Sekian pembahasan mengenai pinjaman online. Saya Muhammad Yusuf Al-Hakni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.